Dan saya langsung mungkin koordinator juru bicaranya bisa menyampaikan kira-kira apa gerangan datang di sini, kira-kira apa mau disampaikan, apa mau dicapai, apa mau diharapkan. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Yang terhormat Bapak Ketua DPR Kabupaten Sumba Barat Daya, Ketua Komisi B Kabupaten Sumba Barat Daya, Bapak anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Kabupaten Sumba Barat Daya, seluruh petinggi-petinggi sekwan yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami sudah menunggu. Maju. Video tutup. Itu kursi yang kamu kita nunggu itu. Oh, oke jadi itu bisa. Kita kalau ambil kita ambil. Ini nunggu boleh. Oke, selamat siang. Kali ini sekarang kami berada di gedung DPR untuk mempertanyakan sesuai dengan surat hasil surat rekomendasi hasil sidang akademisi kami sebagai aliansi perangkat desa se-Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan tadi kami baru selesai pertemuan dengan Dinas PMD. Dan ada pun kami pertemuan sungguh-sungguh hasilnya tidak memuaskan bagi kami, dan untuk itu kami datang ke DPR untuk mempertanyakan sesuai dengan surat yang sudah kami kirim dari kami pergerakan aliansi perangkat desa atau peduli hukum. Surat hasil rekomendasi, surat rekomendasi kami kemarin, Pak. Yang bilang surat. Setiap surat yang masuk harus ada dibaca. Apa itu? Iya. Itu. Tanggal. Kodok abone tu. Mau berapa udah tapi dia memberi umat. Dia medok kena kalah. Dia medita ke empol ya. Apa pun itu tengok pak kok lagi.
Ini betulnya anak ketua atau kita ini hari terakhir Iya, makan dulu. yang tidak datang ada beliau kerja lapangan. Nanti waktu kita akan tunggu sih. Baik, selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
salam kebajikan, Om Swastiastu, salam untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati rekan anggota DPRD, yang saya hormati ya teman-teman, yang mohon maaf saja, ya saya belum tahu nih dari mana. Nah, sebentar kita akan menanyakan dari mana tujuannya apa bisa ditanyakan itu. Tapi ya saya menyapa saja bahwa ya saya hormati untuk kita semua, teman-teman masyarakat RSUD yang saya berkunjung di lembaga DPRD pada hari ini. Ya, tidak lupa juga Bapak Tahu, Pak Yusbira, selamat siang juga. Baik, tentunya pada tempat yang pertama, puji syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini ya kita bertemu. Ya mungkin kalau saya katakan juga bahwa tanpa ada janji kita bertemu, lalu di sisi lain juga bahwa kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Walaupun di tingkat tingkat NTT ini pandemi COVID masih tinggi, tetapi di tingkat nasional sudah mulai ada tanda-tanda negara yang muslim. Maka kita sebagai warga NTT, sebagai warga masyarakat semua wilayah, kita patuh pada protokol kesehatan. Ya tentunya dengan situasi maksudnya selama ini kita lakukan sisi protokol kesehatan. Baik, saya mungkin kalau teman-teman belum mengenal, supaya kita saling kenal. Ya saya sendiri sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Raya, di samping saya ini Pak Alex Monekaka dari fraksi PKB, juga sebagai Ketua Komisi B. Di sebelah saya Pak Lurwit Ledu dari fraksi Golkar sebagai anggota Komisi B dan juga sebagai fraksi Golkar. Nah, mohon maaf dari sisi kehadiran teman-teman hari ini, kalaupun kami tidak menerima seperti yang diinginkan oleh teman-teman memenuhi harapan itu, tetapi jujur saja bahwa hari ini saya sebagai Ketua DPRD, mohon maaf sekali lagi, kebetulan saya datang di kantor yang sesungguhnya saya harus berterima administrasi di sini di kantor bagi diskusi surat, karena pada hari ini, pada saat ini, mulai dari minggu kemarin itu kita melakukan musyawarah panjang. Jadi kalaupun hari ini melihat bahwa anggota-anggota DPRD semua tidak hadir, mereka lagi ke kecamatan untuk melakukan kunjungan kerja, ada kebebasan untuk mengikuti musyawarah panjang kecamatan. Itu yang itu. Maka saya selaku Ketua DPR yang membuat rapat ini, maka demi terarahnya kesempatan hari ini, pertemuan hari ini, maka tentunya rapat ini saya buka dengan resmi. Rapat pertemuan dengan teman-teman hari ini, ya saya sedang sepintas bahwa dari aliansi Peduli atas pemerintahan atas ini perangkat desa ya. Ya. Maka dengan resmi saya buka. Baik, ya dengan telah kita membuka, maka tentunya dalam pembicaraan nanti kita harus terarah. Nah, tentunya dari teman-teman juga dari aliansi ini ada koordinatornya, ada juru bicaranya. Nanti kalau teman-teman semua mau ingin bicara mengenai sesuatu, pasti lewat koordinatornya atau lewat juru bicaranya. Supaya kita sepakati memang ya tidak dalam rangka juga untuk tidak batasi. Itu. Terus yang berikut, maka saya langsung saja, karena kami juga ini bertiga saja dan kami tidak tahu, mohon maaf saja, kami tidak tahu juga dari mana kelompok yang ada sekarang ini, mungkin ada aliansinya atau mungkin ada yang ada perkumpulannya. Kalau tentunya juga datang di lembaga sini, pasti
pasti akan menyampaikan beberapa hal kepada lembaga DPRD. Dan di sini juga menjadi lembaga aspirasi yang tentunya kami sebagai anggota Dewan dan pimpinan di sini bukan menerima yang namanya masyarakat SPD itu, kami selalu menerima, tapi kadang-kadang juga kesibukan kami juga banyak di lapangan karena keluar daerah, maka karena itu kita kalau teman-teman mereka datang di sini ya tidak juga selalu ketemu. Dan bersyukur juga hari ini ya saya bisa hadir untuk berdekat mitra semua, dan kebetulan sekali kita bisa ketemu. Maka tentunya sebuah kebanggaan buat saya juga, rasa hormat saya, rasa saya kepada teman-teman datang dengan tertib, datang menyampaikan aspirasi betul-betul. Kita harus menjaga Timur Kabupaten ini, karena kalau bukan kita menjaga, tidak mungkin orang lain akan menjaga di keamanan. Masalah persoalan yang ada di tingkatan masing-masing, baik di tingkat desa, tingkat dusun, maupun di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, pastinya akan diselesaikan. Tentunya penyelesaian itu akan butuh waktu, akan butuh energi, dan akan butuh pikiran-pikiran yang nantinya akan disatukan menjadi sebuah keputusan yang diambil oleh Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya pikir ini saja mungkin dan saya langsung mungkin koordinator tujuh bicaranya bisa menyampaikan kira-kira apa gerangan datang di sini, kira-kira apa mau disampaikan, apa mau yang mau dicapai, apa mau diharapkan. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Yang terhormat Bapak Ketua DPR Kabupaten Sumba Barat Daya, Ketua Komisi B Kabupaten Sumba Barat Daya, Bapak anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Kabupaten Sumba Barat Daya, seluruh petinggi-petinggi Sekwan yang hadir pada kesempatan hari ini. Pada tempat yang pertama, sebagai aliansi peduli hukum pemerintahan perangkat kabupaten, perangkat desa sekabupaten Sumba Barat Daya, hari ini datang menindaklanjuti atas surat yang kami masukkan di hari Senin kemarin. Dan sekedar informasi Bapak Ketua DPR bahwa kami sudah surati DPR, lembaga Dewan Terhormat ini lewat surat dari desa kami masing-masing. Tapi atas surat yang menjadi dasar tuntutan kami sebagai aliansi peduli hukum, belum ada tanggapan sampai detik ini. Dari tempat yang terhormat, saya selaku Ketua Aliansi menyampaikan pada hari Senin kemarin memasukkan surat kepada Bapak, tujuan kepada Bapak Ketua DPR beserta seluruh anggota DPR Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang surat itu adalah bukti rekomendasi atas seminar yang kalau saya tidak salah kami juga menyampaikan surat ke Bapak Ketua DPR untuk menghadiri seminar yang dicanangkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Sarneri yang terjadi di hari Jumat yang lalu. Dari tempat ini, dari seminar yang kami lakukan, ada 12 item rekomendasi yang lewat surat kami hari Senin kemarin memasukkan di lembaga terhormat ini. Yang berikut, persoalan yang terjadi di seluruh desa sekabupaten Sumba Barat Daya yang melakukan pemberhentian tendensius, sangat menyalahi aturan dan regulasi yang berlaku, bahkan surat edaran bupati yang dikeluarkan per tanggal 7 Januari 2022, yang mana di situ memerintahkan para camat dan para kepala desa agar memberhentikan dan mengangkat perangkat desa supaya sesuai dengan aturan dan regulasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyangkut tentang desa.
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2015 dan dikuatkan oleh Permendagri Nomor 67 perubahan atas Permendagri Nomor 83, sehingga Bapak Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya mengeluarkan surat edaran bupati. Tapi lembaga penyalur aspirasi kami perlu sampaikan bahwa masih banyak para camat dan para kepala desa se-Kabupaten Sumba Barat Daya yang melakukan pemberhentian dan pengangkatan tidak mengindahkan surat edaran bupati yang manakala dikeluarkan itu dan di bunyi surat itu ada tembusan ke pimpinan DPR Kabupaten Sumba Barat Daya. Itu yang menjadi dasar tuntutan kami, bahwa atas pemberhentian dan pengangkatan-pengangkatan yang dilakukan oleh para kepala desa, tendensius kepentingan dan janji-janji politik semata. Ini saya harus sampaikan tanpa mempedomani aturan dan regulasi yang berlaku di Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Aturan dan regulasi yang berlaku bukan lagi multitafsir, tapi aturan itu sudah tertulis dan bahkan sudah baku adanya, sehingga lewat kesempatan itu aturan itu berlaku skala nasional pertanggal dikeluar. Dari tempat ini, Bapak Ketua DPR, saya selaku Ketua Aliansi mewakili teman-teman menyampaikan ke lembaga penyalur aspirasi kami sebagai masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya, bahkan sebagai perangkat desa yang diberhentikan hari ini, dengan harapan lembaga terhormat ini sebagai penyalur aspirasi kami bisa menyampaikan kepada Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya agar memperlakukan aturan dasar pemberhentian dan pengangkatan perangkat sesuai dengan aturan dan regulasi. Itu yang menjadi komitmen kami bersama, sehingga kami menyampaikan surat lewat lewat Sekwan kemarin, lewat Biro Umum, kami menyampaikan surat yang mungkin Bapak Ketua DPR suratnya itu belum dibaca ataupun itu belum didisposisi, tapi surat kami pertegas bahwa kami hari ini sudah di ambang batas kami selaku perangkat yang diberhentikan, yang mana diatur dan mengamalkan kami ketika menuju ke Petun 90 hari. Sehingga kami kemarin terkesan mendesak lembaga terhormat ini segera mengambil sebuah keputusan untuk merekomendasikan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya agar segala macam bentuk keputusan harus sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku di bumi dan memiliki pada berlaku. Itu yang kami bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Rata-rata yang hadir Bapak Ketua DPR adalah perangkat yang diberhentikan tanpa memperoleh aturan dan regulasi yang berlaku sampai pada surat edaran bupati yang dipertegas dan dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2020. Yang lebih parah lagi Bapak Ketua DPR, bahkan surat edaran bupati ini belum keluar, ada kepala desa yang melakukan pelantikan walaupun belum ada surat edaran bupati. Yang berikut Bapak Ketua DPR, dalam lintas Kabupaten Sumba Barat Daya, camat kota tidak mengeluarkan rekomendasi kepada kepala desa, rekomendasi pelantikan atas permintaan kepala desa Wepengani, tapi kepala desa tetap melaksanakan pelantikan. Itu berbeda dengan camat-camat lain. Saya heran, di kabupaten yang sama ada dua rekomendasi yang berbeda, ada penolakan dan ada yang memberikan rekomendasi. Perlu diketahui oleh Bapak Ketua DPR dan Bapak anggota DPR yang terhormat, kami perangkat yang hari ini hadir adalah produk Permendagri 67, sehingga kami dilantik pada tahun 2020 dan kami sudah melaksanakan seluruh syarat
dan persyaratan yang berlaku, dan kami yang diberhentikan hari ini masih memenuhi syarat yang dimana amanatkan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Kami semua masih memiliki syarat umum yang seperti yang diperlukan menyangkut syarat pendidikan. Rata-rata yang diberhentikan ada SMA bahkan sarjana. Otomatis yang dilakukan oleh para kepala desa sangat menyalahi aturan, yang mana kami aturan itu yang mana dasar pemberhentian yang harus menjadi alasan pemberhentian perangkat pertama meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan karena usia telah menggenapi 60 tahun atau lebih, dan hari ini yang datang pada kesempatan ini berbagai macam perwakilan dari tiap-tiap desa. Kami semua rata-rata masih memenuhi syarat itu. Tapi notabene yang terjadi di tiap-tiap desa, tanpa memperdomani aturan itu, kami harus diberhentikan seolah-olah sepihak yang dilakukan oleh para kepala desa se-Kabupaten Sumba Barat Daya, yang notabene rata-rata desa yang melakukan pemberhentian yang setelah kemarin melaksanakan pilkada serentak. Ini yang bisa kami sampaikan. Tadi kami juga sudah dari PMD, yang walaupun permintaan kami atas surat itu adalah jawaban tertulis dan yang harus dikeluarkan oleh kepala dinas, tapi perlu Bapak Dewan Lembaga Terhormat perlu ketahui bahwa kami sangat-sangat menyesal bahwa tidak ada sikap yang diambil pemerintah dalam ini PMD apa atas surat yang menjadi rekomendasi kami yang kami keluar. Mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan Bapak Ketua DPR bersama anggota. Bukan baru kali ini kami masukkan surat, bahkan surat langsung melakukan tembusan. Kami selalu masukkan di lembaga terhormat ini, sekadar menginformasikan, bahkan meminta Bapak Ibu Dewan untuk bisa melaksanakan, bisa di agenda khususkan terkait dengan pemberhentian dalam sidang yang Bapak Dewan lakukan, terkait dengan maraknya pemberhentian perangkat yang tidak memperdomani dasar aturan dan regulasi yang berlaku. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan Bapak Ketua DPR bersama anggota. Sekian dan terima kasih. Ya baik, mungkin bisa sekali kalau bisa mungkin ada perwakilan yang menambahkan. Ya kita batasi 5 orang saja, dan pasti tujuannya kan bersama sih. Ya, nanti kita kalau memang 5 orang, 5 orang nanti berusaha rangkum semua, disimpulkan kita. Siap, silakan. Oke, terima kasih atas Nama siapa? yang diberikan. Saya nama Simpson Bogi. Simpson asal Dari Desa Pengalih. Desa Pengalih. Desa Pengalih. Gue dari Desa Pengalih. Oke. Jadi, terima kasih atas kesempatannya yang saya hormati Bapak Ketua DPRD bersama anggota dan seluruh staf yang hadir pada hari ini. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan Bapak Ketua DPRD sendiri kepada kami. Yang menambahkan sedikit dari yang disampaikan oleh Ketua kami bahwa seperti yang dibilang tadi, terjadinya pemberhentian perangkat desa secara sepihak yang terjadi di beberapa desa di Sumba Barat Daya. Dan jujur saja Bapak, kita ini diskusi Bapak adalah wakil kami, dan kalau boleh bilang bahwa lembaga ini adalah manifestasi rakyat dalam sebuah lembaga pemerintahan. Bahwa sejak dulu saya tidak mau berbicara belakang, selama ini kan terhitung sejak Februari kami memasukkan surat baik tembusan maupun bersurat langsung, tapi sampai saat ini kami tidak mendengar sikap atau tanggapan dari lembaga ini. Jadi jujur saja saya kecewa terhadap hal itu Bapak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selama ini ya saya pernah mengatakan bahwa kami terkatung-katung di PMD, dan tidak ada keberanian dari pemerintah untuk mengambil tindakan ini. Sebab aturan ini Pak hitam dan putih, tidak bisa ditafsir lagi. Sebab sudah melalui berbagai macam jenis sehingga dia bisa terbit.
Jadi saya tidak mau berbicara lebih jauh lagi terhadap itu, bahwa mereka lebih paham. Tetapi yang saya agak kecewakan bahwa tidak ada ketegasan dalam aturan ini. Ya, mohon maaf saya harus bilang bahwa memang benarlah apa yang memang terjadi selama ini di masyarakat, bahwa hukum ini hanya tajamnya di bawah saja. Kenapa saya selalu katakan demikian? Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa itu bukan kami yang keluarkan, itu pemerintah. Ya, kalau kita menelaah undang-undang ini secara lebih jauh, sebenarnya ada tugas suci yang mau diberikan kepada kita oleh negara. Harap dimengerti bahwa ini bukan rakusnya kami jabatan. Bapak-bapak dewan mereka menjadi sabar. Pak ini Pak Kabak, ada ASEAN mati jauh sudah buka pintu supaya kasih tahu sampai kita minta maaf itu buat ini kan kita keluar kan. Silakan. Saya lagi Bapak, artinya Bapak, kalau kita mau menelaah undang-undang ini Bapak, sebenarnya ada satu tugas suci yang diberikan oleh negara kami. Ya, karena kenapa saya bilang begitu? Ini sebuah kejadian di masyarakat yang sebenarnya kita tidak bersangka lagi. Nah, sebab pemilihan kepala desa ini kita belum melakukan pemilihan, tapi perangkatnya sudah dilantik. Ya, seolah-olah tujuan utama dari kepala desa untuk memimpin itu adalah mengganti perangkat. Itu memang ada dalam kewenangan ini diatur. Jadi kami ini sebenarnya adalah, kalau kita mau ngomong ininya, kami perangkat lama ini adalah modal bagi setiap kepala desa untuk menjadi calon kepala desa. Jadi kalau nanti jadi sekdes, kau pilih saya. Kau jadi kepala desa, saya pilih saya. Jadi kita belum melakukan pemilihan, tapi sudah melantik dua perangkat. Ini adalah satu kegagalan yang terjadi. Jadi selama ini Bapak, kami sudah melakukan pengaduan, bahkan bersurat langsung kepada Pak Bupati. Sampai hari ini belum ada realisasi. Di PMD kami terkesan terkatung-katung. Karena kenapa saya bilang begitu Bapak? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang administrasi pemerintahan, di pasal 8 itu jelas berbunyi bahwa suatu keputusan yang melanggar aturan bisa dibatalkan oleh yang membuat aturan itu sendiri atau pejabat yang berada di atas yang membuat aturan itu. Dalam hal ini, jika kepala desa membuat sebuah keputusan yang melanggar undang-undang, kepala desa bisa membatalkan itu. Dan kedua, kalau memang kepala desa tidak mau membatalkan itu, Pak Bupati bisa batalkan. Jadi ini sebenarnya yang kami mau sampaikan pada lembaga demokrasi ini. Dan perlu diketahui juga Bapak bahwa Februari tanggal 17 kalau saya kan, bahwa sempat diundang Bapak Desa ini beserta Bapak Camat untuk mempertanggungjawabkan sekaligus mengklarifikasi kejadian itu oleh Bapak Asisten 1. Tapi sampai hari ini tidak ada tangkapannya. Jadi ini dalam masyarakat, ya saya boleh bilang miris sekali Bapak, karena seorang pemimpin, pejabat pemerintah kok melanggar aturan. Ya, melanggar aturan. Kalau kita mau ini lagi, sebenarnya tugas seorang kepala desa itu adalah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang desa di pasal 26 ayat 4D jelas berbunyi bahwa kepala desa wajib menegakkan undang-undang. Itu wajib hukumnya, tetapi dia melanggar. Kemudian lanjutan daripada itu ada sanksinya di pasal 28. Jelas juga tertulis di surat edaran Pak Bupati. Dan ini yang sangat kami sesalkan. Sementara di surat edaran Menteri Dalam Negeri tahun 2020 jelas di poin terakhirnya Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bapak Bupati untuk memberikan sanksi pada setiap kepala desa yang tidak menaati peraturan ini. Jadi ya itu beberapa yang kami sampaikan Bapak Ketua DPP yang terhormat, karena sampai pada saat ini kami belum mendapatkan realisasinya, dan bahkan kita sudah berencana untuk menaikkan ke tingkat yang tinggi. Ya, karena kalau kita mau berbicara tentang aturan yang dilanggar, ya kita mau beberapa aturan untuk memberikan sanksi. Hanya saja yang pertanyaan sekarang, maukah kita menaati peraturan itu atau tidak? Atau kalau memang kita bisa mengubah kesimpulan kita bahwa kalau memang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang desa ini tidak mau dipakai di semua barang daya, saya meminta Bapak Ketua DPRD bersama Pak Bupati kita buat pernyataan saja. Kita kasih pemerintah pusat bahwa undang-undang ini tidak boleh berlaku di daerah kami. Artinya supaya jangan ada keresahan atau dilematis seperti ini, Pak, maksud saya. Nah, seperti itu. Jadi apalagi ini desa kami desa Lepongali, Bapak Camat menolak untuk memberikan rekomendasi, tapi tetap melakukan pelantikan. Ini sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Ya, kita pasti mengingat sebuah pepatah bilang guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, mudah-mudahan ini
tidak bisa selalu yang dilakukan masyarakat. Jadi sebenarnya itu dari saya total, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan. Mungkin masih ada lagi. Nah, silakan nanti ada begini supaya kita menang waktu. Kita persingkat, jelas, singkat. Nama dulu. Nama saya Rudi Hart Kondi. Asal desa. Asal desa Bondoboi, Kecamatan Lur. Desa perbatasan. Ya, siap. Lanjut. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang kami hormati Bapak Ketua DPR bersama anggotanya. Pada kesempatan yang indah ini dan kesempatan yang bermartabat ini, kami sebagai perangkat desa atau aliansi perangkat desa peduli hukum terkait pengaduan kami sebagai perangkat desa sangat-sangat berterima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak Ketua DPR bersama anggotanya serta staf yang ada pada hari ini. Pada tempat yang sama pada hari ini saya mau menyampaikan sedikit terkait pengaduan kami sebagai perangkat desa. Nah, sejak terhitung mungkin dari Januari, kami yang desa-desa yang melakukan pemilihan serentak, pada saat itu pun juga telah dilakukan pemberhentian terhadap perangkat-perangkat desa yang notabene-nya kami adalah perangkat-perangkat produk-produk Permendagri nomor 67 tahun 2017 terhadap perubahan Permendagri nomor 83 tahun 2015. Dan lanjutan lagi terusan ada edaran Menteri Dalam Negeri dan dilanjut lagi dengan edaran Bupati. Di situ sangat tegas dan jelas bahwa setiap kepala desa harus menaati semua yang sudah ditetapkan, bukan untuk menjadi penafsiran terhadap aturan yang ada. Karena aturan yang ada di negara Republik Indonesia ini adalah aturan yang harus siap dan untuk dilaksanakan, bukan untuk ditafsirkan ulang lagi di tingkat bawah. Tetapi yang terjadi pada saat sekarang adalah hal yang sama seperti itu, ditafsirkan oleh masing-masing kepala desa, mungkin camat juga seperti itu. Dan yang terjadi pada pemberhentian perangkat desa ini, ada dua camat yang memberikan surat rekomendasi. Yang pertama, camat kota tidak memberikan rekomendasi terkait sebagai salah satu contoh desa oleh pengalih tidak memberikan rekomendasi itu. Tetapi kenapa Kecamatan Lura sebagai camat memberikan rekomendasi yang beranulir pada dua poin itu sendiri? Pertama, dia siap memberikan rekomendasi apabila sesuai, dan apabila tidak sesuai dia tidak berikan. Tetapi pada saat pelaksanaan pelantikan, Bupati kok ikut serta hadir, berarti mengiyakan tahu dan mau untuk melakukan pelantikan ini. Pak Camat, maaf saya Pak Camat menurut saya. Itu seperti itu penyampaian dari kami Bapak Ketua Dewan. Terus terkait surat kami yang sudah kami masukkan dari awal sampai dengan saat sekarang, bahkan kemarin kami lakukan lagi seminar sidang akademik di Gedung Seruni atau Aula Seruni. Kami telah mengeluarkan surat juga, tetapi yang hadir pada saat itu yang kami harapkan tidak seperti yang kami harapkan dan kami inginkan, untuk supaya kami untuk pengaduan yang kami sampaikan atau suara hati kami sebagai perangkat desa yang diberhentikan bisa didengar langsung oleh baik kepala desa, camat, Bapak Bupati dan anggota DPR. Ketua DPR. Siap. Tetapi yang hadir waktu itu Bapak Bupati bersama Kadis PND. Nah, terima kasih Bapak. Terus terkait dengan surat pemerintah, terkait dengan surat pengaduan kami yang tidak memperoleh jawaban sampai dengan saat sekarang, detik sekarang. Bahkan sudah terlewatkan pada sidang yang kami lakukan, sidang akademik Pak, oleh yang diadakan oleh LBH sendiri dan berkolaborasi dengan kami sebagai aliansi pemberhentian perangkat desa ini. Dari hal itu tidak ada titik temu sampai dengan saat sekarang. Mungkin kami sudah mengantar surat rekomendasi itu terkait hasil pertemuan kami waktu itu sidang akademiknya. Mungkin Bapak Ketua DPR sudah baca atau belum, kami tidak mengetahui itu. Tapi toh pada hari ini kami tetap bertemu dengan Bapak Ketua DPR dan kami sangat berterima kasih. Yang menjadi penekanan kami Bapak, apakah kita di SPD ini mana aturan yang dipakai? Yang pertama dua opsi, camat kota dan camat lurah. Kita harus beranulir di dua sisi itu. Mana yang kita pakai? Apakah camat kota yang tegas dan juga bukan berarti tidak tegasnya camat lurah.
Tetapi ada dua opsi yang berbeda, itu yang menjadi pertimbangan kami. Mana harus aturan yang dipakai? Berarti di dalam hal pelaksanaan ini tahu dan mau tetap ikut melaksanakan pelantikan terhadap kepala desa yang sudah tersesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, tertutup pada peraturan Undang-Undang tentang Desa tahun nomor 6 tahun 2015 yang pada ikutan Permendagri lanjutan itu sampai pada edaran-edaran baik Menteri Dalam Negeri maupun edaran dari Bupati. Tetapi yang kami minta pada saat sekarang adalah penegasan terkait semua aturan yang sudah dikeluarkan sampai pada edaran yang termasuk yang sampai pada pengaduan kami dengan saat ini detik ini tidak ada jawabannya sama sekali. Dan kami, saya perlu ulang lagi, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ketua DPR bersama Kota sudah bersedia untuk menerima kami di tempat ini. Mungkin itu penyampaian saya. Kalaupun sebentar dikasih kesempatan lagi mungkin masih ada. Terima kasih. Mohon izin Bapak sedikit saya klarifikasi terkait dengan surat, maksud teman saya tadi surat undangan tadi itu bukan dikeluarkan oleh aliansi, dikeluarkan dalam sidang itu dikeluarkan oleh lembaga sendiri, lembaga bantuan hukum untuk memberikan pencerahan hukum terkait desa seperti itu. Terima kasih. Mungkin Anda silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Pemilihan kepala desa serentak 2021 sudah terlaksana dan yang terjadi setelah pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa menjadi sebuah polemik yang terjadi di kalangan masyarakat desa. Polemik ini terjadi karena dipicu oleh surat edaran Bupati. Jauh sebelumnya, sebelum ada surat edaran itu, semua pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak bermasalah. Maka kemudian dengan adanya surat edaran Bupati itu menjadi acuan bagi teman-teman. Maaf, saya bukan perangkat desa, tapi saya hanya sebagai pemerhati. Jadi saya bicara di sini bukan sebagai perangkat desa, tapi saya pemerhati terhadap keadaan teman-teman. Nah, surat edaran Bupati itu yang mengisyaratkan munculnya konflik di antara masyarakat desa. Karena apa? Ketika terjadi pemberhentian tanpa melewati prosedur yang tertuang dalam surat edaran Bupati yang juga diambil dari Permendagri tahun 67 nomor 67 tahun 2017 itu menjadi acuan bagi teman-teman untuk mengajukan protes. Kalau begitu, apa fungsi, apa manfaat daripada surat edaran Bupati yang dikeluarkan? Kalau itu yang tidak dipedomani dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Jadi yang memicu hal ini lagi ketika surat masuk di Pemdes, ke Bupati, ke DPR dan lembaga-lembaga lain yang berwenang tidak segera ditanggapi dan tidak ada klarifikasi atau tidak ada cara yang diambil untuk memediasi para mereka yang berseteru dalam persoalan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa kalau surat itu sudah datang ke Bupati dan juga ke Dinas PMD, kenapa mesti hanya kepala desa yang dipanggil? Kenapa tidak dipanggil kedua belah pihak untuk mediasi? Kok bilang mediasi? Yang ditemui hanya kepala dinas dengan kepala desanya. Lalu apa yang dimediasi? Ini bukan mediasi, ini pertemuan, ya, tatap muka antara kepala desa dengan kepala dinas PMD. Nah, apa yang dibicarakan di sana kan tidak diketahui. Jadi unsur transparan dalam penyelesaian masalah tidak ada di sini. Untuk itu, kami sebagai pemerhati, mari kepada Bapak
Dewan yang terhormat, tolong lihat mereka, lihat situasi mereka, apa yang perlu diambil. Kalau bisa, carilah cara terbaik untuk menyimpulkan persoalan ini, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan juga yang merasa diuntungkan. Keduanya berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin tambah satu orang lagi. Ada ya? Ayo, silakan. Baik, saya memperkenalkan nama saya Samuel Ledi Sairo. Nama saya Samuel Ledi Sairo, Desa Delo, Kecamatan Wiwa Selatan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD bersama anggotanya. Singkatnya pada teman-teman aliansi peduli hukum tentang pekerjaan perangkat desa. Yang pertama, Bapak Ketua DPRD, kami perangkat desa yang diberhentikan sangat kecewa. Yang menjadi hal kekecewaan kami itu, yang pertama, dengan adanya Permendagri nomor 67 tahun 2017 atas perubahan Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pengertian perangkat desa. Itu adalah landasan hukum, bukan sebagai penafsiran hukum. Itu adalah landasan hukum. Permendagri itu yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, yang menindaklanjuti oleh Bapak Bupati Sumba Barat Daya, sehingga Bupati Sumba Barat Daya mengeluarkan surat edaran itu tertanggal 7 Januari tahun 2022. Semestinya peraturan itu sudah dipegang oleh seluruh kepala desa yang terpilih di tanggal 7 Januari 2022. Dan sementara pelantikan secara kolektif kepala desa, seluruh kepala desa se-Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 10 Januari 2022. Semestinya Bapak Ketua DPRD, mereka sudah mendalami peraturan itu, edaran Menteri, edaran Bupati, namun kenyataannya di lapangan terjadilah kesewenang-wenangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin di desa masing-masing. Yang kedua, kami diberikan surat pemberhentian tanpa ada dasar hukumnya, membentuk tim penjaringan dan penjaringan calon perangkat desa dan verifikasi ulang berkas perangkat desa. Semestinya di situ Permendagri nomor 67 tahun 2017 sudah mengamanatkan pasal 5 ayat 1 dan 2. Yang pertama, perangkat desa diberhentikan apabila meninggal dunia. Yang kedua, atas permintaan sendiri. Yang ketiga, diberhentikan dari pasal 5 ayat 3. Diberhentikan, di situ terdapat ada 5 alasan atau 5 syarat. Yang pertama, telah genap usia 60 tahun. Yang kedua, telah dinyatakan terpidana dan diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, berhalangan tetap. Semestinya itu terjadi cacat atau lumpuh atau buta atau dia punya pekerjaan lain di luar daripada birokrasi pemerintah desa. Yang keempat, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Salah satu syarat saya menyebutkan, yaitu tidak memenuhi kriteria dan mungkin dia tidak mempunyai ijazah. Itu salah satu syarat, tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Yang terakhir, melanggar peraturan sebagai perangkat desa. Di situ ada 12. Apakah dia dalam saat kampanye dia terlibat? Ya. Inilah yang menjadi problem di masing-masing desa. Terlebih kami di Wilayah Selatan, Bapak Ketua DPRD, khusus Desa Delo, Camat Wilayah Selatan yang kami hormati dan yang kami banggakan. Edaran itu dikasih kepada kepala desa. Itu hanya menjadi alas dalam di beban dasar itu edaran. Tidak dipertegas oleh kepala desa, terlebih kepala desa Delo yang melakukan pelantikan pada tanggal 7 Februari.